video di Bapak Jari kemarin. Oh iya, adik Iya, satu lagi. Gimana rencananya? Pertama mungkin pendahuluan Pak. Mungkin gambaran dari Tulis pendahuluan. Pendahuluan itu isinya apa? intro. Ya, intro pendahuluan. Tuan apa intro. Ya, pendahuluan itu adalah Mungkin gambaran umum tentang pentingnya penanaman pohon untuk lingkungan dan kehidupan manusia. Tema. tema Tema ya. Ibu. Kan temanya itu kan penanaman pohon. Terus Penanaman pohon, gambaran umum penanaman pohon. Terus lanjut. iya. Lanjut. Terus yang kedua. Ada yang lain? Harusnya itu kalau pendahuluan itu kamu kasih bisa yang positif, bisa kamu kasih negatif. Misalkan contoh gambaran umum Lebak Jabung, ada keindahan-keindahan apa? Atau sekalian negatif, kamu kasih gambaran umum perusahaan-perusahaan lingkungan. Iya, Pak. Mungkin nanti Tergantung temanya. Temanya ini apa tadi? penanaman pohon. Penanaman pohon. Berarti kalau kayak cerita, kalau movie cerita itu kan biasanya itu kan ada permasalahan di awal kayak biasanya loh. Kayak film Doraemon sama Nobita itu kan ada masalah dulu gitu. Kasih masalah misalkan contoh plastik numpuk di samping atau pinggir sungai begitu, kasih video sedikit cuplikan sedikit. Nanti kasih kayak kerusakan hutan gitu, Pak. Heeh. Kerusakan hutan ini. Mungkin pentingnya reboisasi. berarti begini, kasih aja yang negatif, penggundulan hutan, kebakaran hutan gitu. Kamu harus spesifik mungkin. Ya, gitu gimana? Iya. Nah itu ndak harus kamu itu ngambil langsung kan banyak video. Kemarin itu begitu loh, Iya. Man. Maksudnya Pak Igil itu. Ini ditulis, kamu tulis nanti jadi. Tapi harus relate sama tempatnya kan Pak. Si di Lebak Jabung masalahnya. Iya. Kalau Kayak- ngambil Ndak harus di Jabung, pokoknya di Mojokerto. kalau ngambil video lain takutnya kena itu Pak, Kena copyright. ban. Oh iya wes. Berarti kamu ke sana ambil video yang perusahaan. Tak enak kok tak gelem. Berarti kan video yang di bawah itu yang ada sungai yang jebol itu. Ya kita ke bawah dong guys. Selami kok belum Kayak melo. Melo. Gak enak ya Oh sih. iya sih, Melo. Astagfirullah. Sampai aku malah salah nggak di apa nih. Lali. Nah, berarti pengundulan hutan. Itu apa? Apalagi Erosi Pak, kayak erosi. kerusakan lingkungan itu apa? Erosi, ya erosi. Tulis saja. Kayak usul-usul. Mungkin pas awal intern itu kayak penjelasan aja. Kayak Nah, ya apa ini sih kan- gambaran ini umum. kan- Mesti kayak jelasno ono arek sing jelasno ngono lho. Heeh. Ora kayak arek sing ono arek sing ngomong kayak ngono. Iku kok kari-kari pir, kok iku kari-kari soalnya kan wingi aku ambek Mas Idam video Pak Yani apa jenenge ngomong tentang iku mau. Oh iya, sembarang. Berarti begitu ada. Ya video Bisa betul usulannya Mbak Firly betul. Jadi ada video mungkin sekilas, tapi ada narasinya, intronya yang menjelaskan. Oh iya. Kalau nggak ada narasinya di awal, video ini bertujuan untuk ini misalkan gitu ya, Iya, iya. orang akan nggak tahu. Oh, Aki mau video ngomong apa sih? Ya, gitu. Biasanya begitu memang benar usulannya Mbak Firly. Kita tampung aja, kayaknya sesuai. Tulisin narasi lho kok dhewe. Ini nih sore. Narasi tentang video. Tentang apa? Narasi tentang apa, Firly? Tentang masalah. Mungkin iki pingin aku jelasno pas awal iku tentang api-api esek tak elek langsung. LSC ayo. Jadi ya wis gak apa kok langsung koyo dijelaskan tentang isu-isu ae, Oh, isu-isu iya. yang ada. Data, artinya statistik. Tentang data-data, berarti jadi- boleh data-data sih. Iku penggaweane. Rizka. Data itu kayak begini. Iya, Web ya. Rizka. Penggaweanmu. Rizka tekam. Ya mungkin nanti kan gitu Pak. Narasikan ini tentang data itu tadi. Nggak harus Mbak Rizka itu lo mudah. Kamu cari berita di koran. Berapa pengundulan hutan di Mojokerto di tahun ini? Mudah itu di apa istilahnya tahun 2023. Negatif ya.
di badan statistik atau lingkungan. Di lingkungan, badan lingkungan kehidupan, apa sih DLH? DLH, Dinas Lingkungan Hidup, itu ada air, ada tanah, ada udara. Kalau di Jakarta kemarin kan air quality pollution ya, air quality ya, AIQ biasanya itu gitu. Itu ada datanya. Di Mojokerto berapa persen? Ada. Tanah berapa persen? Ada. Oksigen, air ada datanya. Semakin lama cenderung menurun, pasti itu pasti. Nah itu kamu jelaskan. Intronya seperti itu. Terus sama kondisinya di videonya tentang lingkungan di Mojokerto. Apalagi sudah itu bisa cukup, itu sudah cukup. Videonya nggak usah lama-lama 7 menit, 5 menit. Gitu. Jangan lama-lama nanti malah. Aku katanya tambah kuliner. Enggak yang itu loh Pak, yang Zoom kemarin loh, kayak aslinya Mojokerto gitu. Oh, berarti itu yang positif. Kamu awal itu kamu kasih gambaran tentang Mojokerto secara umum yang positif-positif. Positif dulu. Nah, positif dulu. Kalau ternyata Mojokerto itu sangat indah ya. Nah, sangat indah. Lah, baru ketika habis intro kan permasalahan rising action, kamu kasih masalah-masalah. Ternyata di keindahan itu ada sisi-sisi negatifnya, terutama perusakan lingkungan. Sekarang di Trawas itu loh. Di Trawas saya kemarin kan mau sama teman-teman S3-nya sama Pak Irfan ini kan browsing. Oh, bagus-bagus di Mojokerto. Di Trawas itu banyak. Iya, banyak. Bermunculan wisata baru ya. Nah, hal-hal yang seperti itu jangan-jangan nanti jadi Bali kamu dek, Trawas jadi kayak Bali, kan lumayan, jadi bagus. Ya gimana? Saya serahkan ke teman-teman sama terutama grup ini, mau yang intro positif dulu, terus nanti di klimaks masalah yang utama. Nanti kan pendahuluan, tulis nomor 2 rising action ya, rising action. Kamu kasih thread apa banyak gitu. Terus nomor 3 climax, videonya yang di tempat Jabung itu yang ada ekskavasinya itu, resolusi sama ending. Nah gitu aja kan videonya itu loh, strukturnya itu loh kan mudah loh. Sama kayak si siapa sing bagian ini, siapa yang bagian buat webnya, naratif. Saya sama Rizka. Nah, itu kan kalau gaya jurnalis Mbak Rizka sama Mbak Firly, itu kan tidak bisa kamu langsung tiba-tiba ngomongin intinya gitu, tidak bisa, harus pelan-pelan menggiring opini publik untuk menuju ke yang kamu inginkan apa. Ada 2 cara sebenarnya menulis, sama halnya kayak ini, sama halnya kayak Dokumenter. Video dokumenter. Istilahnya itu kan turnabout. Ketika kamu misalkan ingin membaik-baikin Pak Jokowi terkait IKN misalkan ya. Ya. Di awal paragraf di intro itu kamu baik-baikin dulu. Kamu jelek-jelekin dulu Pak Jokowi, isunya itu hilirisasinya itu gagal. Banyak orang yang tidak investasi ke IKN. Tetapi kita lihat kondisinya di lapangan. Nah, paragraf pertama tentang positifnya Pak Jokowi di IKN. Paragraf kedua tentang sisi yang investor, misalkan begitu, yang baik-baik. Itu kayak gitu modelnya, kayak gini nih. Kalau mirip, berarti ini sama kayak kamu nanti. Sebenarnya ini kayak gitu video itu, cuman lebih ke arah naratif. Kalau jurnalistik agak ke akademik gitu, media itu ke arah akademik. Poster itu ke arah lebih ke arah keajakan, hashtag dan lain. Kalau menurutnya teman-teman IKN itu gimana pendapatmu? Pendapat tentang maksudnya baik atau enggak gitu Pak? Iya, menurutmu sendiri, netral, nggak ada intervensi. Kamu nggak dibayar jadi tim sesnya ini, hasilnya Pak Jokowi, Pak Prabowo atau Pak Ganjar, enggak kan? Netral kan, akademisi kan, kita kan akademisi kan, netral kan. Ada baiknya. Ada baiknya, ada buruknya juga berarti. Iya. Apa buruknya? Itu lingkungannya. Ya meskipun kan dijanjikan untuk digantikan ada hutan
buatan kan Pak ya. Tapi Oh iya betul. tetap aja kan itu juga tetap Tapi kan mengurangi Iya. kan. Tapi kan juga ada yang bilang katanya yang dibuat IKN itu bukan hutan asli. Maksudnya itu? kayak hutan tanam gitu. Pak. Oh iya, hutan yang produktif ya, hutan untuk ditebang, Nah, produktif iya, bukan istilahnya. hutan asli. Hutan ya kayak hutan yang di sana itu untuk Oh iya. diproduksi hasil buahnya gitu-gitu. Tapi yang paling merasa terrugikan itu sebenarnya warganya sana. Betul. Beliau kok takutnya itu betul sekarang itu kayak dijanjikan ya. Itu hidupnya itu kayak Enak gitu ya. iya, tapi nanti kalau di masa depan Belum tentu kan? Iya, bakal kalah sama Pak Jokowi aja bilang ASN-ASN yang masih muda itu dipindah langsung ke sana yang dari Jawa. Oh iya. ke sini. Berarti kan Tahun orang sana ini buka sendiri- 600.000 formasi gitu ya PNS. 2,sekian juta. 2,6 atau berapa? Oh. Luar biasa. Kalau menurutnya Pak Iqlil, kamu kan harus ada interconnect. Ada kepala busuk ya. Kepala busuk maksudnya Pak Iqlil itu ada interconnectedness of logic. Kan saya kan sering bilang kayak gitu ya. Iya. Kamu Pak Jokowi kan hilirisasi. Kamu ingat kan poinnya itu dihilirisasi. Hilirisasi biar bahan itu tidak dikelola oleh asing. Ya kan ya. Tetapi saya lihat bukan masalah hilirnya yang saya permasalahkan, ternyata hulunya. Tahu hulu berarti hulu itu sumbernya. Yang mengelola IKN ternyata tidak masyarakat kecil. Saya setuju dengan jadi hanya beberapa, mungkin 4 orang. Apa istilahnya itu oligarki, 4 orang kaya-kaya itu yang mengelola hulunya. Masyarakat tidak kena. Nah, itu kan komodifikasi. Kamu harus punya otak seperti itu. Sama halnya dengan video kamu. Video kamu, loh, kok ada penambangan kok diizinkan? Masyarakat sekitarnya kok nggak bisa, nggak dapat apa ininya ya, nggak dapat cipratannya ya, apa sih istilahnya? Kok dikelola kok hanya orang-orang yang punya uang aja yang mengekskavasi, masyarakat air aja kekurangan misalkan yang ini. Nah, itu takutnya saya terjadi di IKN itu. Nggak ada apa sih mechanical defense mahasiswa terutama atau sastrawan atau apalah, kayak dulu misalkan di Boyo Banyumas apa Boyolali saya kok lupa. Kamu tahu novelnya Ronggeng Doko Parut? Karyanya Ahmad Tohari? Enggak tahu. Saya mau ngomong apa tadi? Kalau nggak ada perlawanan dari sastrawan, nggak ada perlawanan dari mahasiswa, wis lewat gitu. Meskipun tidak yang asing yang tidak mengelola, orang Indonesia yang mengelola sendiri ya, tetap golongan tertentu. Kamu mahasiswa, masyarakat kecil dapat tak? Enggak. Ya sama saja, sama-sama terjajah. Dulu terjajah orang luar, sekarang terjajah bangsa sendiri. Sama saja. Konyol lah Bang. Itu yang saya sayangkan. Enggak, ini saya netral, enggak saya enggak suka ya tidak gitu kan dengan pemerintahan sekarang Pak Jokowi ini, enggak, saya netral. Tapi hal ini sering saya lihat polanya sama. Contoh besar di Mojokerto seperti itu kan, kamu sendiri tahu kan akhirnya kan. Nah, lah golongan-golongan intelektual seperti mbak-mbak ini yang mahasiswa ini yang paham, yang nggak lulus SMP, nggak lulus SD itu loh, banyak nggak tahu. Mereka yang kena serangan fajar itu loh, besok yang kena habis ini milih siapa. Saya kan kemarin sama Pak Denny, saya itu bagian nulis, saya itu jurnal bagian nulis surat suara yang rusak, yang surat suara yang orang itu nyobosnya ngawur, itu ternyata rusaknya itu 30%. Tanya Pak Irfan, kemarin saya bagian suara rusak Pak ya? Iya, jadi saya itu bagian apa sih istilahnya? Tidak suara tidak sah, tapi saya lupa istilahnya saya itu apa. Apa sih? Pokoknya orang itu asal nyoblos. Meskipun dia nggak golput. Enggak. Dia itu saking banyaknya partai, saking banyaknya orang yang dicoblos, dia itu nyoblosnya ngawur. Akhirnya tidak sah. Nyoblos tapi nyabur. Nek golput iku gak nyoblos blas. Kalau golput itu tidak nyoblos. Kamu nyoblos tapi nggak sah, itu ternyata lebih banyak daripada yang golput, gitu loh. Intinya begitu. Intinya berarti apa? Ternyata baliho banner itu loh, kamu kan enggak tahu profilnya mereka itu siapa. Tahu enggak? Enggak tahu.
Siapa itu yang muda-muda, yang mas-mas, mbak-mbak cantik-cantik Iya, ganteng-ganteng? muda-muda banyak Pak di pinggir Iya, jalan. Mbak Sapi. Apalagi sekarang, Mbak Sapi. Itu siapa gitu loh. Jenenge lho Mbak Sabil ngono. Kamu ingat Ayo. toh, mereka itu nanti yang akan memimpin Mojokerto. Oh. Loh iya, mau perwakilan DPR Iya. di Mojokerto, Karisidenan Mojokerto, daerah Trawas, Gondang, misalkan begitu ya. Mereka Pacet, Mojosari gitu ya. Sementara mereka itu loh, prestasi ada nggak tahu. Lulus saja SMP saya nggak ngerti. Bahkan yang kemarin saya ngobrol sama Mas Pato selaku politikus sosial. Lihat itu dia itu lihat tuh, iki lah biduan poster apa jenenge? Iki lah penyanyi, jadi kayak istilahnya tuh artis jadi Oh iya. jadi DPR gitu loh. Artis tapi Mojokerto gitu. Mau jadi apa? Di popers. Iya, di Banyumas itu mereka tuh orang-orang Banyumas, Ahmad Tohari yang di novelnya, terus para petani-petani itu kemarin malah ketika Pak Jokowi ngomong gini, pupuk larang itu gara-gara kartel dari Ukraina sama Rusia kalau nggak salah saya ya, kalau bilang terus dihu sama masyarakat Banyumas atau Boyolali itu saya lupa. Mereka tuh punya perlawanan, mereka sudah paham, mereka tuh punya literasi yang lebih baik daripada kita. Nah, kamu intelektual ini sedikit, berapa persen ini dari Mojokerto? 0,00 sekian persen yang paham, yang berakal sehat maksudnya, yang maksudnya toh misalkan contoh ya, ini saya mumpung panas ya gara-gara masih kamu tahu BLT Iya. bantuan langsung tunai Iya. itu uangnya dari mana? Pemerintah. Dan pemerintah. Salah. Pemerintah uangnya dari pajaknya Pak Ikil yang ngasih pajak ke mereka ngasih uang ke masyarakat. Pemerintah masa punya uang? Oh iya. Loh itu kamu yang bayar pajak SPNK, pajak bumi bangunan, rumah. Masa uangnya pribadi ya enggak mungkin. Kamu masa mau dibeli uang fajar? Uang fajar apa istilahnya? Uang apa sih ini jenenge? Uang kaget. Uang kaget. Panas. Itu uangmu sendiri gitu intinya itu. Mereka dapat nanti itu ketika istilahnya ngebon. Ketika nanti dia jadi, dia akan mengeruk kekuasaan uang itu untuk menanggulangi kasbohnya dia yang ketika papanya awal-awal ini. Ya iya no. Nggak mungkin dia. Iya. Misalkan BLT, kenapa kok nggak kasih yang RT RW? Kenapa kok pimpinan? Ya, cari muka, iya kan? Saya itu kepinginnya itu kompleks di situ, sering-sering ngopi teman-teman itu bahas kayak gini, biar akal sehatnya itu lebih melek lah itu intelektualnya itu. Soalnya jarang loh, jarang loh ada pengetahuan anak SMP, anak SMA yang lulus SMA dia itu punya pengetahuan seperti ini itu jarang, hanya mahasiswa yang paham itu hanya mahasiswa. Mereka ya saya yakin ketika disuruh nyoblos ya nyoblos tapi nggak tahu Pak harus nyoblos. Pokoknya di amplop di duit yo coblos sampai sing iku sing di duit emang sapa. Lah sing duit amplop akeh coblos kabeh. Ngono kan. Logikanya mereka kan gitu. Ayo sama lihat teman-teman kamu sama survei di rumah kamu. Lihat aja. Itu kan konyol ya. Konyol sekali dan itu terus-terusan. Saya kan sering di media sosial di jurnalnya Pak Igul kasih tahu kamu uang pecahan 75.000 yang dulu yang saya bahas itu Pak Jokowi itu infrastruktur itu saya sangat sayangkan sekali. Saya paling nggak suka infrastruktur. Kenapa kok nggak intelektual dulu, kecerdasan manusia dulu, sekolah gratis misalkan, kampus gratis misalkan gitu. KIP itu kan pajak juga kan? Iya. Pajak juga kan? Kenapa kok nggak ke situ daripada infrastruktur? Kita kayaknya belum siap IKN. Kalau SDM kita masih kayak gini, pasti ngambil dari pengetahuan dari luar ditaruh ke Indonesia. Belum siap. Soalnya kita lihat refleksi kita hari ini, pemilu yang besok itu tinggal berapa hari sih? 40 hari? 30 hari? Tanggal 14, sekarang tanggal 7. Tinggal 30-40 hari lah. 1 bulan. Iya, 1 bulanan lah.
Nah, iya begitu. Iya kan? Iya dong. Kita kembali ke sini. Jangan nanti saya emosi ya malah bahas itu malah emosi. Kudu tak jengkel-jengkel dhewe ya. Meskipun ketika saya ngobrol dengan yang terhormat Pak Irfan ini kayak pro Pak Jokowi itu, tapi dalam hati itu saya itu jijik jengkel campur mangkel gitu loh. Jokowi demokrasi nggak apa salah. Tapi mau saya debat itu kok aku kok di Pak Irfan Moremo harus menang wis. Takut nggak besti. Bebas, pikiran terbuka ya. Mungkin nanti saya itu bisa golput atau bisa nyoblos tapi tak coblos kabeh. Sesuai dengan uang yang gitu lo Mbak Al sendiri kan ya lo. Ini saya tadi cuma prediksi, ternyata benar ada seperti itu. Dan itu ternyata banyak. Gitu. Nanti kamu tahu nggak dapat berapa kertas banyak itu yang kamu. Habis pemilihan presiden berapa 9 bulan lagi DPR. Habis itu pilihan lagi kepala desa banyak. Undecided voters. Jadi istilahnya itu di jurnal itu undecided voters. Kamu milih itu nggak tentu. Votersnya itu kamu milih sembarang. Pemilih tapi dia tergolong yang undecided, nggak punya pendirian. Pokoknya nyoblos. Oke. Kembali ke Iwan. Coba kembali. Lanjutkan. Ini sesuai dengan politik ini, jengkel lah. Kayak santai aja. Jangan terlalu Rising action ya, rising action. Rising action kamu masalah apa saja menulis? Sampah, ya. Iya. Sampah. Pembakaran hutan. Loh, iya, soalnya tadi itu kan gambaran umumnya sudah ke positif ya awal-awal. Berarti rising action-nya negatif. Ini tipe naratif yang pada umumnya. Intronya berarti bener yang awalnya katanya Mbak Ul tadi. Gambaran umum kayak kuliner, kayak apa maksudnya? Gambaran umum Mojokerto. Itu kamu kasih ke rising action. Nah, ini kan udah negatif sih. Nah, itu kasih ke rising action. Ini positif. Gambaran umumnya kayak apa, Pan? Banjir. Mojokerto banjir. Gambaran umum kayak view-nya Mojokerto yang bagus-bagus lah, kamu ambil beberapa detik itu nggak kena. Kan nanti diupload YouTube apa enggak? Diupload YouTube. Nanti linknya tak kasih, masukkan ke web. Tapi kalau nggak mau YouTube-nya nggak apa-apa, langsung nge-link ke web bisa. Langsung nge-link ke web. YouTube kamu nggak apa-apa, Wan. Aman, Wan. Kamu kemana lo? Video kamu sudah bagus. Kamu berangkat menuju ke sana, foto-foto begitu sudah bagus. Karena pengen jelas Itu kamu hapus itu, nggak jadi itu. Itu gambaran umum itu kamu ini saja. Contoh ya, tempat wisata, gambaran umum itu loh, kamu shred lagi. Wisata, shred ya, wisata, kuliner, betul. Sejarah. Oh, yang Mojokerto itu yang apa? Yang kental ya. Sejarah, budaya, terus wisata hijau-hijau itu. Sama sudah ke ini Awan Trawas. Belum. Oh, kemarin diajak Pak Irfan ke sana bagus. Kan baru macet Pak kemarin itu Iya, sampai di awalnya itu loh. Itu depannya sampai nggak bisa masuk lagi. Jadi nunggu dulu. Awan Trawas. Iya. Selain Awan Trawas apa sih baru? Itu kalau di sekarang itu plastik market itu Pak, tapi itu bukan di Trawas. Di mana? Pacet. Gak apa-apa pokoknya Mojokerto. Plastik ya. Kamu lihat, kamu take video sedikit berapa detik gitu, kayak buat reel itu loh kan berapa detik gitu kan. Reel kamu jadikan
film nggak apa-apa. Sebenarnya orang lain diambil. Stigma. Kalau beliaunya berkenan nggak apa-apa. Gila, neng- Kamu tinggal komen ke reelnya dia, izin take videonya. Gitu kan, tinggal gitu aja kan. Izin comot. Ya si officialnya juga, official by enggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti kan itu ngambil dari orang mungkin Kamu kasih keterangan, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa itu. Kayak kamu ngutip tapi nyebutkan sumbernya gitu kan. Iya. Nah, nggak apa-apa. Oh iya, lek ngono gak apa-apa. Gak apa-apa rek. Comot-comotan wis. Tapi tetap di sumbernya ditulis. Dikasih tulis. Sumber dari official Awan Trawas. Oh iya. Terus klimaksnya berarti tentang ini ya, tentang ekskavasi tadi atau Iya. bencana di sungainya tadi ya. Itu kan Mbak Ul ya? Bencana. Selo Malang ya. Resolusinya kamu tanam pohon. Wis, kemarin videonya sudah ada. Ya, Mbak. Bencana apa? Bencana di sungai. Bencana apa? Banjir di Sungai Selo Malang. Bencana Selo banjir. Bencana ini banjir. Bencana banjir. Banjir langsung. Banjir. Ada tambahan teman-teman ini? Kira-kira kurang apa videonya kerangkanya ini? Sungai Selamalang. Yobi ini kan kawan itu. Kak Rono. Kak Meng. Sampai sini pengen hutan. Resolusinya Kan pohon. reforestation, penanam pohon atau reboisasi boleh. Terus endingnya apa? Terima kasih kayak intro tadi tuh. Tadi kan intro kan pembukaan. Iya. Endingnya harapan kamu semoga begini-begini. Harapan. Saran, Mbak. Saran boleh, harapan saran. Endingnya. Happy ending. Harapan. Lu di video sini Mbak iklan. Saya itu sebenarnya kepingin kamu itu harapan dan saran itu sangat penting sekali. Kenapa kok penting? Menurut saya harapan dan saran itu kan akan datang ya. Akan datang. Nah, akan datang ini berarti kamu sudah berpikir ke depan bagaimana mau kamu jadikan model seperti apa. Lah, kamu nanti kan PPL ya, KKN. Mbak Rizka kemarin menang hibah apa Mbak Rizka? KKN. KM. Mengajar. Kampus mengajar. Kamu lihat buku paket kampus mengajar itu ketika di sekolah mungkin ya atau di mana. Referensi yang mereka gunakan pasti jadul-jadul, lebih dari 5 tahun yang lalu. Gayanya Merdeka Belajar itu saya kritik ini ya. Saya kritik itu terkooptasi masa lalu. Kenapa kok enggak masa depan? Selalu dari masa lalu. Saya sering lihat misalkan kalah kayak sama Reel sama TikTok. TikTok kan viral sana langsung sini hadir gitu ya. Misalkan ada peristiwa apa ya misalkan bullying di daerah mana, di sini langsung tahu. Buku paket kamu lihat materi yang mereka gunakan. 5 tahun 10 tahun lagi baru ada bullying, materi bullying, baru ada materi bunuh diri misalkan. Baru ada lingkungan, baru ada 10 tahun bayangkan 10 tahun. Nah, itu kan kita kan perlu hal seperti ini. Saat ini penting, masa lalu penting, tapi jangan lupa masa depan juga penting gitu. Nah, harapan dan saran ini kamu jangan anggap remeh ya, itu pembelajaran yang akan datang. Saya percaya kamu seperti ini itu bisa seperti ini, mau contoh seperti ini bisa gitu kan. Tetap optimis lah, optimis. Vibe-nya biar positif. Dalam hal ini kamu ini ya, lebih tahu ya. Kamu punya TikTok kan? Punya. Gak pernah ngupload. Tapi kan punya. Kafe tuh udah download. Kau gak duwe. Aku kan dulu. Ini punya, Pak. Ini dua. Kak, delok nang HP. Saya tahu dari Mas Prapto sama Pak Irfan. Ternyata TikTok itu lebih cepat daripada Instagram Iya. sama apa aplikasi medsos yang lain katanya. Tergantung Lebih hashtagnya itu, Pak. Tergantung hashtagnya kan itu Twitter lebih cepat. Oh, ya Twitter lebih cepat. Hashtagnya ini hari ini trending Iya. apa gitu ya, tahu ya. Makanya nanti poster kamu kasih hashtag ya. Oh. Posternya itu, poster. di follow Twitter aja. Pada pes. Masukkan fanbase biar Banyak RL. adiknya tahu apa kondisinya Anu kayak apa. tuh.
kono army macet Army itu. macet. Ngece. Engko berbuat army sedunia menyerang Mojokerto. Iwan kok. Loh, terakhir saya punya berita. Bukan dari Mas Prapto ini, Mbak Ica. Batik orang Tuban. Batik Tuban apa? Oh iya dipakai apa Korea itu Pak? Iya, dipakai si Jingkut. Jingkut. Sewi gawe batik iku lho. Jongkok. Terus apa? saya kok lupa. Iya, namanya. ya, artis Korea. Kalau enggak Ini RM ya Jungkook. Jadi dikasih hadiah sama fansnya, terus dibuka, dipakai, terus ada yang komen. Loh, itu bukannya batik Indonesia ya? Iya, Tepatnya batik Tuban. Batik Tuban. Tuban akhirnya lari sekarang batiknya. Wih. Gara-gara dipakai si RM. kalau muncul Kalau Bukan, Pak. Oh iya. Langsung pakai si depan. Kamu nggak tahu, berarti aku tak iklil ya. Coba saya tak. almetunin dibuat kemarin dituku ini. Loh, saya dengarkan itu di radio kok, di berita. Oke. Oh itu Taeyong NCT. Oh, NCT bukan? Iya. Oh, makanya nggak tahu dia. Di depan, Pak. Batiknya. Nggak paham ya. Tayang. Sudah hari ini cukup. Sekarang jam 10:30. Ada waktu untuk diskusi ini. Kira-kira masukan apa yang belum dimasukkan? Pak nanti harapan dasarannya itu kayak teman-teman beberapa anak itu nanti di video gitu Pak. Kapan boleh Pak? Di video harapan Oh, saya. Oh, boleh. Oh iya. Jangan nganggur. Muka-muka yang tidak di video itu loh. Enggak. Terekspos gitu loh Pak. Kira kenapa pegawaianku? Kita kan nunggu video. Iya, masa kan video mau dia. Masa kan ketika video dia lama. Iya lah. Jadi harapannya untuk Mbak Firly ya. Gini aja saya tahu. Running text. Oh, Kamu iya. baca biar meyakinkan. Kalau gugup nggak bisa. Belajar kan pakai teks nggak masalah. Menurut Kak Ica dari Oh, cocok gini Pak, papat gini. Harapan kami ya. Ini ID lah. Nanti tak ajak reuni ya, kamu 10 tahun akan datang ya, tak setel no film itu mana. Harapan kami. udah bawa anak menulis TK. Awal kembar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kayaknya ada yang kurang satu kan masuk. Yonita. Yunita. Siapa? Junita. Adel. Kok Adel? Junita ya. Iya. Itu kayaknya sudah ada sekolah, enggak kuliah lagi. Enggak sekolah. Putus kuliah ya? Ya. Ya, kasihan Kalau ya. nggak cuti, Kasihan. Ya, tahu enggak? Kamu cuti wis izin to. Wis oleh izin. Masa Balik deh. Mbak. Kamu tanya aku tanya siapa? Pindahan Nang Manado. Jadi tinggal 6 orang ini. 7, Pak. Oh ya 7. Jangan dikurang-kurangin lagi. Ini bertahun kurang ya soalnya. Iya, itu bacaan. Ya, sudah. Selamat dan Sudah ya? Sudah 30 menit saya hentikan rekodnya, Kak cukup iki memang Rudi. Kan di setel no iki.